طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياكم الله تبارك وتعالى بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة وفقكم الله لما يحب ويرضى. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab At-Tabsir bi Usuli Fiqhi Ahlil Madinah. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, ala barakatillah, yaitu Risalah Tariqah Ahlil Madinah Tafaqquh. Dan kita sudah sampai di materi berikutnya, yaitu A'immatul Madinah, para imam di kota Madinah di saat itu. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Sa'din akhbarana Muhammad ibn Ubaid at-Tanafisi حدثني هارون البربري أن رجل من أهل المدينة قال دفعت إلى عمر بن الخطاب فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه. Masya Allah. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad bahwa saya telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Ubaid at-Tanafisi telah hadasani meriwayatkan kepadaku Harun al-Barbari an rajulin daripada seorang yang dia itu tinggal di Madinah, salah seorang penduduk Madinah. Dia mengatakan dufi'tu ila Umar bin Khattab, saya telah dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka faidal fuqaha'u, maka jadilah para fuqaha itu, para ahli fikih yang pakar di dalam ilmu fikih, para ulama pada saat itu, indahu tatkala di sisi Umar bin Khattab, mislus sibiyan, mereka itu seperti anak-anak kecil. Kenapa? Qad ista'ala alaihim fi fiqhihi wa ilmihi. Maka Umar ibn Khattab itu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, mengungguli mereka semua dari para fuqaha itu di dalam fikihnya dan juga ilmunya. Ya, ini keutamaan daripada Umar ibn Khattab. Kemudian waqala Abu al-Aswad Muhammad ibn al-Aswad al-Basri wafat tahun 190 Hijriah. Qala Malik ibn Anas wafat pada tahun 179 Hijriah. Kana imam an-nas indana ba'da Umar ibn Khattab Zaid bin Sabit wa imam an-nas ba'da Zaid bin Sabit Abdullah ibn Umar. Dikatakan oleh Al-Fasawi, dikatakan oleh Abu al-Aswad Humaid ibn al-Aswad al-Basri, telah berkata Malik, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa dahulu imamnya manusia pada saat itu di sisi kami ba'da Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab itu adalah Zaid ibn Sabit. Maka setelahnya imam manusia, setelah masanya Zaid ibn Sabit itu adalah Abdullah ibn Umar, putra daripada Umar bin Khattab. Waqala al-Fasawi an Muhammad ibn Abi Zukair an ibn Wahb an Malik qala kana imam an-nas indana ba'da Zaid ibn Sabit Abdullah ibn Umar makasa 60 sanah yufti an-nas. Kata Imam Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, imam manusia di sisi kami pada saat itu setelah Zaid ibn Sabit adalah Abdullah ibn Umar, di mana dia tinggal di Mekah itu, di Madinah itu sittina sana yufti annas, selama 60 tahun lamanya, kemudian memberikan fatwa kepada manusia di sana. Waqala al-A'mash an Abi Duha qila li Mashruq al-Azda, Mashruq ibn Ajda, seorang tabi'in, tabi'in rahmatullah alaih, dikatakan kepada Mashruq ibn Ajda, ayahnya adalah salah seorang sahabi al-Jalil, pindah ke Madinah. Kemudian Mashruq ini salah seorang tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi tumbuh di sana di Madinah. Tayyib. Maka dikatakan kepadanya, atatruku qala Abdullah ibn Mas'ud, mengapakah engkau, apakah Anda itu meninggalkan sebahagian daripada pendapatnya, ucapannya Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka Masruq al-Asda ini, Ibnu al-Asda ini, Ajda ini, dia mengatakan, inni qadimtul Madinata fawajadtu Zaid bin Sabitin min ar-rasikhina fil ilm. Ya, saya telah datang ke Madinah, tinggal di Madinah, menetap di Madinah, tumbuh kembang di sana. Maka fawajadtu Zaid bin Sabitin, maka saya dapati daripada Zaid ibn Sabit itu merupakan salah seorang yang minar rasikhina fil ilm, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, di dalam ilmu, ya, orang-orang yang rasikh. Wa qala Ibnu Wahb wa akhbarani Ashhal Ibnu Hatim an Aun an Ibn Sirin. Ibnu Sirin tabi'in, ya, tabi'in. 110 Hijriah, wafat pada tahun 110 Hijriah. Dia mengatakan, qala rajulun, seorang itu dia telah mengatakan, Allahumma abqini ma abqaita bin Umar li'aqtadi bih fidini. Dari Ibnu Wahab dia mengatakan, telah mengkhabarkan kepada saya Ashal ibn Hatim daripada Aun, daripada Ibnu Sirin rahimahullahu taala, dia mengatakan ada seorang yang dia itu berdoa, ya Allah, Allahumma abqini ma abqaita bin Umar. Ya Allah, ya Rabb, panjangkanlah umur saya selama engkau memanjangkan umurnya Ibnu Umar. Tujuannya apa? Li'aqtadiya bihi fidini, agar saya dapat meneladaninya di dalam beragama. Subhanallah. Ini perkataan ahlu sunnah seperti itu. Ya, ahlu sunnah tidaklah ahlu sunnah, seorang ahlu sunnah itu beragama kecuali ada dasarnya dari para a'immah, ya, dari para salaf. Bukan datang dari ra'yu, dari kalam, datang dari para, ya, imam-imam zanadiqah, tidak. Tapi datang dari imamnya ahlu sunnah. Ini perbedaan antara orang mutaqaddimin dengan orang mutaakhirin. Orang mutaakhirin semua dijadikan imam, semua. Ya, makanya nggak heran kalau antum baca kitab-kitab sunnah, antum dapat di dalam kutub-kutub sunnah itu apa? Para seorang Jahmi itu zindiqan, kafir. Tapi kapan saja antum membaca kutub-kutub mutaakhirin, kitab-kitab mutaakhirin itu kutub mutaakhirin, maka akan wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda, barakallahu fikum, antum akan dapati bahwasanya seorang Jahmi itu adalah imam kabir. Allahu akbar. Ya, subhanallah. Semua imam, bahkan kalau Al-Karobisi hidup hari ini, ya, Jahm ibn Safwan hidup hari ini, mungkin dipanggil ustaz, syekh, ya, subhanallah. Itu perbedaan mutaqaddim. Jelas siapa rijalnya, ya kan? Maka dia mengatakan, Allahumma abqini ma abqaita bin Umar li'aqtadiya bihi fi dini, agar saya dapat meneladani Ibnu Umar itu di dalam agama saya. Jadi mengambil ilmu itu dari para salaf, dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Ya. Ini praktik amal para salaf itu tidak akan mungkin antum ketahui dapat untuk ditakwil ataupun dirubah dengan berubahnya teks lafaz. Riwayat-riwayat itu kan begitu. Riwayat hadis, riwayat apapun itu. Ya, selama riwayat itu banyak datang dari jalur periwayatan. Teksnya, lafadznya berbeda, tekstual. Ya, teks naskahnya itu berbeda-beda. Sanadnya, matannya. Tapi tidak dengan praktik amal. Praktik amal yang dikerjakan oleh para salaf yang kita sebut dengan hujjatul amal, gitu ya. Anda perhatikan, barakallahu fikum, jazakumullahu khairah. Itu nggak akan pernah dapat untuk ditakwil ataupun dirubah. Ya, seiring berubahnya teks lafadz pada suatu riwayat bermakna masalah. Ya, ini perbedaan mendasar yang antum harus ketahui betapa terangnya persoalan ini. Ini adalah disiplin ilmu yang kita ketahui dan pegangi, ya, dengan menjadikan praktik amalnya ahli Madinah itu adalah sebagai hujjah, ya, di dalam ibadat, fil ibadat dan sebagainya. Meskipun dalam kesempatan ini kita membahas usul fikihnya, kan, bukan dalam ranah apa membahas, ya, tata cara sholat, tata cara wudu, tidak. Tapi bagaimana kita mengetahui secara disiplin. Demikianlah para salaf itu beristimbat mengambil hukum. Kita tahu istimbat hukum itu tujuannya untuk kita meneladaninya. Bukan justru kita akhirnya memuat-muat kaidah setelahnya. Ya kan? Ini seperti ini hujjah para salaf dengan amal, ya sudah. Kita amalkan. Ya. Talaqi bil qabul. Taib. Sudah sederhana untuk antum dapat, ya, bisa dapat menghadirkan tasawur, kemudian khazanah keilmuan.
Ini juga faedah yang disampaikan oleh Syekh. Sebetulnya Syekh menjelaskan banyak sekali. Hafizallahu taala wa ra'ah. Beliau menjelaskan begitu banyak sekali faedah yang ya banyak, tapi dengan keterbatasan kita memberikan faedah kepada antum. Ya, di antara faedah itu adalah kata Syekh, untuk antum bisa memahami sederhana saja tentang praktik amalnya ahli Madinah. Tatkala Ibnu Umar yara Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Tayyib. Ibnu Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian Nafi yara Ibnu Umar yusalli misla ma kana yusalli an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh saja ya kan, contoh saja. Ya. Maka Nafi setelahnya itu Imam Nafi melihat Ibnu Umar salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'ti Malik Ibnu Anas ya'khudhu dzalika an-Nafi. Tentu saja ya kan. Maka datang setelahnya Imam Malik di mana beliau mengambil ya tata cara salat seperti itu, ya'khudhu an dzalik, dari praktik amal salat itu daripada Nafi. Ini disebut dengan apa? Praktik amal, hujatul amal. Ya, mutasal, bersambung terus. Ya, bersambung. Ini contoh saja, contoh. Ya, meskipun dikatakan Ibnu Umar tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahu a'lam. Tapi Ibnu Umar bertemu dengan orang-orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tayyib. Adapun di dalam ya sisi lainnya, bijihatil ukhra, ya seorang itu dapat melihat hadis dengan redaksi atau teks yang al-mukhtalifah, berbeda-beda ya kan. Ya. Kemudian datang fayati fi aidi ba'di fuqaha al-amsar fa bidalatil alfaz ya takhtalifu ara'uhum fi hadzal hadis. Ya, akhirnya mereka berbeda-beda di dalam menafsirkan hadis-hadis itu. Ya, hadis yang sampai kepada mereka datang dengan riwayat yang berbeda, akhirnya penafsirannya pun berbeda. Tapi tidak dengan praktik amal gitu ya. Kesimpulannya seperti itu, al-muhim seperti itu. Praktik amalnya tidak akan mungkin bisa ditakwil, ditahrif, tidak bisa dirubah. Ya, berbeda dengan lafaz. Datang kepada mereka, kepada para fuqaha al-amsar, para ulama, para ahli fikih, datang kepada mereka riwayat hadis yang banyak, datang jalur periwayatannya dan misalnya, akhirnya apa? Ya. Ada berbeda-beda penafsirannya. Tadi tidak praktik amal tidak seperti itu. Sudah ya tetap aslam adalah ala sunnah. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Dibandingkan dengan apa? Hadis-hadis yang diriwayatkan dengan bimakna, kemudian dengan lafaz-lafaz yang mukhtalifah dan seterusnya. Wa qala Usama bin Zaid ibn Aslam al-Qurasi, maula Umar bin Khattab. Ya, Usama bin Zaid Ibn Aslam al-Qurasi, maula Umar bin Khattab, wafat tahun 153 Hijriah. Lamma qadima Abu Ja'far Khalifah al-Mansur, ya, wafat tahun 158 Hijriah. Dakhalna musallimina alaihi wa akhadna bi mujalisana fabaina nahnu kadzalika idh dakhala Malik faqala lahu Abu Ja'far ila ha huna ya Abu Abdullah. Abu Abdullah Imam Malik. Kemudian kata Abu Ja'far al-Mansur, khalifah, ya, kepala negara saat itu, kata Abu Ja'far al-Mansur, lima taraktum qawla Ali wa ibni Abbasin wa akhastum biqali ibni Umar. Ya, kenapa kalian itu tidak mengambil pendapatnya Ali dan Ibnu Abbas secara apa? Bukan mutlak ya, tapi sebahagian pendapat-pendapat mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Abbas. Sedangkan kalian justru malah mengambil apa? Pendapatnya Ibnu Umar. Ini bagaimana? Qala lahu, yaitu Imam Malik mengatakan kepada yang mengatakan di sini apa? Qala fi'il madi mabni al-fath taqdiruhu huwa, yakni Imam Malik, lahu dhamirhu di sana kembali kepada siapa? Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Li'annahu akhiru man mata min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Umar itu adalah salah seorang yang terakhir wafat dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi khalifah ya di zaman itu dari anak keturunannya Ibnu Abbas ini. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini anak keturunan Ibnu Abbas. Ya. Jadi kami masuk untuk memberi salam kepadanya, dakhalna musallimina alaih, dan mengambil tempat duduk kami. Wahna mujalis, ketika kami dalam keadaan demikian, masuklah Imam Malik. Abu Ja'far mengatakan kepadanya, ya, lima taraktum qaula Aliin wa Ibni Abbasin, gitu ya tadi. Ya, ini bukan mutlak. Kemudian akhastum qaula Ibni Umar. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Imam Malik mengatakan demikian karena dia adalah seorang yang terakhir wafat di antara para sahabat Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas itu berpindah intakala ila Makkah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pindah ke Kufah. Adapun Ibnu Umar dia tetap di Madinah, menetap di Madinah. Ya, dia melihat kepada praktik amalnya para sahabat. Ya, apa kalau kita katakan itu asyamuddatun tawilah, ya kan? Hidup dengan waktu yang lama di sana, melihat para sahabat, melihat pula praktik ibadahnya para sahabat, gitu ya. Ya. Nah. Faqala Mansur, berkata Abu Ja'far Al-Mansur khalifah tadi, ya Aba Abdullah, wahai Imam Malik, wallahi ma baqiya ala wajhil ard a'lamu minni wa minka, khud biqali Ibni Umar wadda'ani mimman siwah. Khalifah mengatakan di sini, ya, ala kulli hal, demikian kondisi para hukam di masa itu, ya kan, di zaman itu. Mereka datang dari kalangan para ulama. Abu Ja'far Mansur ini ulama. Ya, latar belakangnya apa? Ulama. Wahai Imam Malik Abu Abdullah, demi Allah, ya, mabaki ala wajhil ard, tidak lagi tersisa di muka bumi ini, ya, a'lamu minni wa minka, ada seorang yang lebih berilmu dari saya dan dari Anda. Maka khudh biqali Ibni Umar wa da'ani mimman siwa, maka ambillah pendapat Ibnu Umar dan tinggalkan selainnya untukku. Masya Allah. Maka Abu Bakr At-Tiq Ibnu Ya'qub Ibn Siddiq, ditasydid ya, Siddiq Ibni Musa Ibn Abdullah Ibn Zubair, anak keturunan Abdullah Ibn Zubair, ya. Abu Bakar Atiq Ibnu Ya'qub Ibnu Siddiq Ibnu Musa Ibn Abdullah Ibn Zubair, wafat tahun 210 Hijriah. Ma'ajma'a ahadun bil Madinah ba'da mauti Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Abi Bakr wa Umar, wa mata Malikun wa ma na'lamu ahadan min ahli al-Madinah qabla mautihi illa wa qad ajma'u alaihi. Abu Bakar Atiq ini, ya, Abdullah bin Zubair ini dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, Abu Zur'ah Ar-Razi, bahwasanya Abu Bakar Atiq Siddiq ini, Ibnu Siddiq ini salah seorang yang telah hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik di masa Imam Malik masih hidup. Allahu Akbar. Ya, di mana dia ini bermulazamah dengan Imam Malik. Duduk dengkul ketemu dengkul. Ya, kesehariannya dilalui dengan apa? Belajar dengan Imam Malik. Belajar agama secara sistematis, ya, bukan kajian sepekan sekali. Ya, kajian, ya, sepekan sekali, itu pun tematik, ya kan, bahasa Indonesia, terjemah dan sebagainya, bukan. Benar-benar belajar, didikte sama Imam Malik, dilihat bagaimana adabnya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya, ya, dimarahi, dididik, diatur, seterusnya. Ya, disebut dengan mulazamah. Tidak kemana-mana, ya, di sana saja dengan Imam Malik. Makanya hafal Muwatta di saat Imam Malik masih hidup. Maka kata dia ini, ma'ajma'a, ya, ahadun, salah seorang pun, bil Madinah, ya, ba'da mauti Nabi SAW illa ala Abi Bakr wa Umar, wa mata Malik wa ma na'lamu ahadan min ahli al-Madinah qabla mautihi illa wa qad ajma'u alaih. Jadi apa namanya, tidak ada seorang pun, kata dia, yang telah disepakati di Madinah setelah wafatnya Nabi SAW kecuali Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar. Dan Malik wafat sementara kami itu tidak alamu ahadan, tidak mengetahui seorang pun dari min ahli Madinah sebelum qabla mautihi,
sebelum wafatnya Imam Malik kecuali mereka telah bersepakat di atas apa? Pendapat Imam Malik. Wa qala Humaid ibn al-Aswad ma taqallada ahlul Madinah ba'da qaul Zaid ibn Sabit kama taqalladu qaul Malik. Dan Humaid ibn al-Aswad dia mengatakan penduduk Madinah pada saat itu tidak berpegang pada pendapat seorang pun setelah pendapatnya Zaid ibn Sabit, sebagaimana mereka itu ahlul Madinah ya berpegang kepada pendapatnya Imam Malik. Wa qala Abu Usman Sa'id bin Dawud Az-Zanbari ya. Dawud Az-Zanbari ya. Isim alam ya kan, ajam ya, mamnu min as-sarf bi fathah ya, Ibnu Dauda gitu ya, mamnu min as-sarf. Al-Madini lam yakun fi asri Malik ahadun arfa'a inda ahli al-Madinah min Malik. Kata Sa'id bin Daud, Abu Usman Sa'id bin Daud Az-Zanbari, dia mengatakan tidak ada pada masa Imam Malik seorang pun yang lebih arfa'a inda ahli al-Madinah, yang lebih tinggi kedudukannya di sisi penduduk ahli Madinah min Malik, daripada Imam Malik. Jadi ya Imam Malik begitu mendapati kedudukan yang tinggi di Madinah. Jadi ini Imam Madinah, kesimpulan daripada ya bab kali ini itu adalah imamnya ahli Madinah saat itu adalah Umar bin Khattab, kemudian setelahnya Zaid ibn Sabit, baru setelahnya Imam Malik, setelahnya Abdullah bin Umar, baru setelahnya adalah Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Malik ini memiliki majelis ya pada saat itu di Masjid Nabawi. Anda perhatikan, di masa di mana para imam kibar, para tabi'in itu mereka hidup, Imam Malik sudah punya majelis ya. Sementara di saat itu juga bersamaan dengan itu para ulama itu ada, para salaf itu ada, para kibar-kibar tabi'in, para kibar-kibar para ulama itu ada. Imam Malik sudah punya majelis, Masya Allah. Ini keterjagaan agama pada saat itu ya, Masya Allah. Di mana Imam Malik yuhaddisu fihi wa yu'allimun nasa, meriwayatkan hadis di sana di Madinah, kemudian mengajarkan manusia ya, mengajarkan masyarakat, mengajarkan ya, nyantri kepada Imam Malik itu banyak sekali. Abu Zinnat, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id al-Ansari, bahkan Imam Nafi, subhanallah, Nafi maula Ibn Umar ya, maula Umar Khattab, maula Ibn Umar. Saat Imam Malik itu masih mengajar ya di Masjid Nabawi, Nafi itu masih hidup. Imam Nafi masih hidup. Ini ya para imam di Madinah pada saat itu. Insyaallah kita cukupkan di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Tafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan.